Alright, baik lagi di Film In. Kali ini Film In akan menceritakan tentang cerita, ya filmnya tentang James Boy lah, bisa dibilang seperti itu. Sebelum masuk ke film, lebih baik subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Alright. Jangan lupa ya. Oh iya, ini film ini bercerita tentang James Boy, dan ini adalah film film yang diangkat dari cerita nyata ya. Bagaimana ceritanya dan bagaimana kelanjutannya, tetap stay di film ini. Alright. Film ini bermula di mana pada hari pertama Jamesy masuk penjara. Dia dihajar oleh petugas penjara sebab memukul tahanan lainnya. Adegan berpindah 3 tahun sebelum di mana Jamesy diantar ibunya untuk mendaftar masuk di sekolah yang baru. Karena di sekolah pertamanya, dia kedapatan merampok dan hampir membunuh seorang dengan pisau. Sehingga dia dikeluarkan. Ya. Guru di sekolah yang baru menolak Jamesy untuk masuk di sekolah itu. Dan terjadilah perdebatan antara guru dan ibunya Jamesy. Ibunya bersikeras supaya Jamesy diterima. Pulang, Jamesy sangat kesal dengan penolakan itu. Dan ibunya datang memberikan motivasi. Keesokan paginya, ibunya Jamesy menyuruh si Jamesy untuk pergi ke sekolah naik bus. Tetapi dia malah bersantai di ruang tamu dan tidak mau ke sekolah. Pada malam harinya, dia ingin keluar, tapi dilarang sebab masih dalam pantauan polisi dan dia dipasangi alat deteksi keberadaannya. Tetapi dia tetap memaksakan untuk keluar ke minimarket dan bertemu dengan 2 orang remaja. Yang cowok bernama Manny dan yang wanita bernama Crystal. Mereka sedang mencuri. Jamesy pun ikut terlibat dengan mereka dan lari setelah pemilik toko melihat mereka mencuri. Mereka pun beristirahat di taman sambil mengobrol-ngobrol setelah kecapaian berlari. Adegan berganti di mana Jamesy di dalam penjara sedang mengisi air dengan kantong plastik dan memberikan pada tahanan lain sebagai pengganti alat angkat beban. Dia mencoba mencari perhatian dengan tahanan lain untuk bergabung dengan grup mereka, ya, gangster mereka. Tiba-tiba ada seorang anak muda bernama Chris masuk di tempat mereka. Dia adalah tahanan yang baru masuk. Gangster lain pun mengganggunya dan Jamesy pun mendekati mereka lalu menantang gangster itu. Hampir terjadi perkelahian dan untungnya petugas penjara bisa mengatasinya. Ketua sipir pun memperingati Jamesy dan gangster itu. Adegan berpindah di mana Jamesy dan kedua temannya yang dia temui di minimarket sedang memaksa seseorang remaja untuk memasuki rumahnya dan mengadakan pesta. Mereka pun mengambil perhiasan milik ibu gadis tersebut. Kemudian mereka bersantai di atas rumah. Jamesy diajak oleh kedua temannya untuk bergabung dengan gangster pengedar narkoba yang diketuai oleh orang yang bernama Rock. Pada saat pulang ke rumah, dia dimarahi ibunya karena didapati botol minuman di dalam kamarnya dan dia tidak pernah masuk ke sekolah selama 2 bulan. Terjadilah perdebatan antara Jamesy dan ibunya. Jamesy pun melepaskan alat pelacak yang terpasang pada dirinya. Pada saat Jamesy sedang mandi, dia diserang oleh gangster lain dan terjadilah perkelahian. Chris yang berada di situ tertusuk pisau. Lalu petugas datang menghentikan perkelahian itu. Kepala sipir menanyakan kepada Jamesy siapa yang menusuk Chris, tetapi Jamesy tidak mau mengatakannya. Bahkan dia malah memaki-maki kepala sipir.
James pergi ke rumah Rock dan mengatakan ingin bekerja dengannya. Dan pada akhirnya James berhasil meyakinkan Rock. James pun menelpon ibunya lalu mengatakan bahwa dia tidak akan pulang ke rumah lagi. Kemudian mereka merampok pengedar narkoba lainnya dan James disuruh menunggu di mobil. James melihat pengedar itu mempergoki Rock dan Manny. Dia pun mengendap lewat belakang rumah dan memukuli pengedar itu. Rock dan Manny pun selamat. Lalu mereka melanjutkan party di sebuah klub malam. Hari-hari mereka selalu diisi dengan pesta. Di mana James dipindahkan ke kamar lain dengan seseorang yang berbadan besar. Malamnya ia bermimpi penusukan Chris di kamar mandi. Karena sulit untuk tidur kembali, dia mencoba berkomunikasi dengan orang yang di sebelahnya. Tetapi dia tidak menanggapi si James. Besok paginya James bertanya pada temannya, siapa orang itu? Mereka mengatakan bahwa orang itu orang yang paling ditakuti karena telah membunuh 5 orang dalam penjara, sehingga tidak ada yang berani mendekatinya. Pria itu dihukum seumur hidup. Lalu James mencoba mendekatinya dan mengajaknya berbicara, dan dia mengatakan bahwa dia sangat hebat. Tapi pria itu malah mentertawakan James. Kan bahwa si James tidak ada bedanya dengan pecundang lainnya. Kalau emang ingin membuktikan, buktikanlah dengan perkelahian. James pun kaget dan berpikir-pikir kembali. Adegan berpindah ke waktu sebelumnya. James dan Crystal pergi ke toko untuk membeli rokok. Dan James terpikat oleh anak gadis pemilik toko tersebut. James dan Crystal lanjut untuk berkebut-kebutan di jalan. Dan si Crystal takut ditilang oleh polisi karena di bagasi mobil tersebut ada narkoba. James pun mengatakan bahwa dia tidak akan terkalahkan. Berlanjut di sebuah bar, di mana Rock sedang menceritakan ulang kejadian di mana dia dan James sedang memalak bos pengedar narkoba. James dengan berani memalak mereka dan Rock sangat memuji James. Pada saat pulang ke markas, didapati Crystal sedang membaca buku-buku diary James, dan James sangat marah pada Crystal karena telah lancang membaca diary-nya. Adegan berpindah di dalam penjara, di mana James mendapat kunjungan dari ibunya. Di situ ibunya mengatakan kata-kata yang membuat James tersadar. Dan pada saat malamnya, James menulis semua yang ada di isi hatinya. Lalu James keesokan harinya memberikan tulisan itu kepada orang yang paling ditakuti di penjara dan meminta penilaiannya karena dia melihat seorang pria itu hobi membaca. Dan di luar dugaan, seorang yang paling ditakuti itu memberikan nasihat dan memberikan motivasi pada James untuk menulis. James mengisi hari-harinya untuk menulis karya-karyanya. Pada saat di lapangan siang hari, Chris masuk dan duduk di suatu sudut. Lalu James mendekatinya dan menyuruhnya untuk tegar, jangan menunjukkan rasa takut. Kemudian Chris mengatakan kalau dia sangatlah frustasi di dalam penjara karena sering diganggu. Lalu James memberikan dia semangat. Adegan berganti pada waktu sebelum James dan Manny memalak pengedar narkoba. Tetapi mereka malah dihajar oleh anak buahnya si pengedar narkoba. James yang kesal memecahkan kaca mobilnya.
dan ternyata banyak senjata di dalamnya. Di markas, Kristal membersihkan luka tersebut dan Kristal menasihati Jamesy. Jamesy yang tidak ingin dinasihati balik malah membentak Kristal dan dia meninggalkannya. Jamesy pergi ke toko dan mengamuk-ngamuk di toko itu. Saat gadis toko keluar, Jamesy pun tenang dan mulai mengobrol-ngobrol. Jamesy pun menunjukkan sebuah sulap dan gadis itu pun senang melihat Jamesy sekarang.